Pasal 31 ayat 5 UUD 45 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Harusnya implementasi dari pasal 31 ayat 5 UUD 45 ini menjadikan perguruan tinggi di Indonesia menjadi pusat riset, sama halnya seperti perguruan tinggi di manapun di luar negeri. Kegiatan utama dari perguruan tinggi adalah melakukan riset. Itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, dan dana-dana yang masuk ke perguruan tinggi mayoritas digunakan untuk riset. Hasil riset baru digunakan untuk mengajar. Jadi fokus utamanya sebetulnya di riset, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi. Di Indonesia hampir tidak ada, bahkan beberapa kali saya bicara dengan para guru besar, tidak ada satupun perguruan tinggi Indonesia yang pusatnya yang fokusnya riset. Semuanya adalah mengajar. Jadi dosen itu ditempatkan sebagai pengajar. Nah, ini ada dua hal yang bertentangan. Kalau mengajar, berarti tidak ada pengembangan ilmu pengetahuan, tidak ada pengembangan teknologi. Mereka akan mengambil ilmu dari tempat lain, ilmunya, teorinya sudah usang, baru diajarkan ke anak Indonesia. Yang kedua, dananya akan semuanya diambil dari uang kuliah, dari para mahasiswa. Sedangkan kalau di luar negeri, uang kuliah itu maksimal hanya 30% dari pendapatan yang diterima oleh perguruan tinggi. Nah, jadi ini sebetulnya menyebabkan uang kuliah di Indonesia semakin lama semakin mahal karena bertentangan dengan konstitusi. Apalagi tata kelola pendidikan di Indonesia itu saya menyebutnya neoliberalisme karena selalu dilepas ke mekanisme pasar. Tergantung pasar mau mengambilnya bagaimana, mau membiayainya bagaimana, mau melaksanakannya bagaimana. Kita bisa lihat kan bagaimana pemerintah mendorong perguruan tinggi negeri untuk menjadi BHMN, Badan Hukum Milik Negara, sebetulnya arahnya supaya mereka bisa mandiri mencari pendapatan sendiri. Nah, karena fokusnya adalah pengajaran, tentunya pendapatannya hanya diambil dari uang kuliah. Beda kalau yang didorong adalah riset. Yang akan masuk adalah dana-dana riset yang tentunya bisa berasal dari berbagai pihak. Dari pemerintah sendiri, dari perusahaan, dari korporasi, dari bantuan luar negeri, NGO, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sepertinya harus kita kembalikan lagi ke jalurnya. Jangan sampai Indonesia itu melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kasus lain lagi, baru-baru ini juga kita dengar sebuah perguruan tinggi negeri favorit itu mendorong mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah menggunakan pinjol, pinjaman online. Ini bukti lagi kalau semuanya didorong ke mekanisme pasar. Belum lagi yang juga heboh akhir-akhir ini bagaimana ribuan mahasiswa diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan eh, dalih magang di luar negeri di Jerman. Ini sebagai bagian dari implementasi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program pemerintah yang sekali lagi memang tidak dikawal, tidak di betul-betul pemerintah terjun ke sana, hanya membuat kebijakan saja tanpa memikirkan implementasinya, tanpa memikirkan pembiayaannya, semuanya dilempar ke mekanisme pasar. Jadi, kalau kita semua ingin negara ini maju,
kita ingin pendidikan kita sesuai dengan amanat konstitusi, kita harus ubah pendidikan tinggi kita bukan lagi sekedar tempat untuk mengajar, bukan teaching university, tetapi harus perlahan berubah menjadi research universities, menjadi pusat riset di mana kegiatan utamanya adalah riset, pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil-hasil riset itu baru dipakai untuk mengajar para mahasiswa. Jadi mahasiswa itu didorong untuk menjadi bagian dari riset-riset ini. Dan saya yakin itu biaya untuk kuliah akan jauh lebih murah dan juga ilmu pengetahuan teknologi Indonesia akan berkembang dengan pesat. Salam cerdas.